Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Bintang Maharani. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8. Kelompok 8 akan membahas mengenai pengaruh retail mix terhadap keputusan pembelian konsumen pada gereja Time. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Dwi Ayu Bintang Maharani dengan NPM akhir 641. Yang kedua ada Putu Emma Felicia Rupiani dengan NPM akhir 110. Yang ketiga ada Ida Ayu Putri Janaki dengan NPM akhir 663. Yang keempat ada Margarita Jelita Ngamul dengan NPM akhir 120. Dan yang terakhir ada Nikadek Virgiani Putri dengan NPM akhir 108. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Bisnis retail sangat perlu menerapkan sebuah strategi pemasaran retail demi perkembangan usaha dalam jangka panjang, yaitu mampu menghasilkan profit yang maksimal, serta dapat menciptakan kepuasan pelanggan. CTM adalah salah satu perusahaan retail dalam bentuk gerai yang menjual produk berupa bubble tea yang didirikan di Taiwan pada tahun 2005. CTM telah menjadi salah satu perusahaan bubble tea internasional terbesar pada saat ini. CTM pertama kali membuka gerainya di Bali pada tanggal 27 Maret 2012 dengan mengambil lokasi di Mall Bali Galleria. Dan sampai saat ini CTM sudah memiliki 19 gerai untuk di daerah Bali. Strategi yang tepat bagi gerai retail modern adalah melalui pemahaman pemasaran yang berorientasi pada pasar yang mensyaratkan pemahaman yang baik mengenai perilaku konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh merchandise terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai CTM. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai CTM. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai CTM. Yang keempat, bagaimanakah pengaruh pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai CTM. Yang kelima, bagaimanakah pengaruh lokasi gerai terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai CTM. Dan yang terakhir, bagaimanakah pengaruh atmosfer gerai terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai CTM. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Emma Felicia Rupiani, NPM 110. Di sini saya akan membahas tentang landasan teori dan hipotesis. Yang pertama ada landasan teori. Dalam landasan teori terdapat beberapa elemen. Yang pertama ada retail mix. Retail mix adalah gabungan dari berbagai elemen seperti merchandise atau produk, harga, promosi, pelayanan, lokasi gerai, dan atmosfer gerai untuk menarik konsumen dan mempengaruhi keputusan pembeliannya. Yang kedua ada proses keputusan pembelian konsumen, pengakuan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Yang ketiga ada teori pemasaran dan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok dengan karakteristik serupa. Targeting untuk memilih segmen pasar tertentu. Positioning adalah menetapkan bagaimana produk akan dilihat konsumen. Dan yang terakhir ada hubungan antara retail mix dan keputusan pembelian. Lokasi gerai strategis, mudah dijangkau dan dekat dengan tempat-tempat wisata favorit. Promosi yang menarik dapat mendorong konsumen untuk mencoba produk baru dengan diskon spesial. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada hipotesis. Dalam hipotesis ada beberapa elemen juga yang terdapat. Yang pertama ada merchandise. Merchandise berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai CTM. Yang kedua, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai CTM. Yang ketiga, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai CTM. Yang keempat, pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai CTM. Yang kelima, lokasi gerai berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai CTM. Yang keenam, atmosfer gerai
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada Grace Time. Perkenalkan, nama saya Nikade Virginia Putri, NPM 202132122108. Di sini saya akan membawakan bagian metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di CTM Mall Bali Galleria, dan objek penelitiannya yaitu perilaku konsumen yang berfokus pada keputusan pemilihan konsumen yang dipengaruhi oleh variabel dalam retail mix. Untuk populasi penelitian yaitu seluruh konsumen yang pernah atau sering berbelanja di CTM Mall Bali Galleria, dan sampelnya yaitu jenis non-probability sampling yang digunakan merupakan purposive sampling. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Terdapat beberapa uji instrumen data, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heterokodasitisitas, hasil uji F atau F-test, hasil uji T atau T-test. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda atau bisa dilihat pada tabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis data. Sebenarnya ada beberapa hasil ujinya, teman-teman. Cuman di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu hasil uji validitas instrumen dan hasil uji reliabilitas. Yang pertama, hasil uji validitas. Uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Kriteria penilaian uji validitas adalah butir instrumen harus memiliki koefisien korelasi antara butir R lebih dari 0,30, maka instrumen dinyatakan valid dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Kemudian hasil uji reliabilitas. Validitas seluruh koefisien korelasi memiliki nilai lebih besar dari 0,30, artinya seluruh indikator valid. Kemudian reliabilitas, semua variabel memiliki Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliable. Kemudian ada hasil uji normalisasi. Nilai Asian sig sebesar 0,174 lebih dari A sama dengan 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah memenuhi syarat normalitas. Kemudian ada hasil uji multikolinearitas. Teman-teman bisa lihat sendiri di tabel berikut. Seluruh variabel besar memiliki nilai VAF kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang berikut ada hasil uji heteroskadastisitas. Teman-teman bisa lihat sendiri di tabelnya ya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap nilai absolut residual statistik dari model regresi yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak dapat heteroskadastisitas. Kemudian ada hasil uji F.
Nilai signifikasi F adalah 0,0000 yang dikurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H diterima dan HO ditolak. Kemudian ada hasil uji T. Teman-teman bisa lihat sendiri di tabelnya juga. Pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji T sebesar 0,017. Nilai signifikan uji T sebesar 0,017 kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Hal ini berarti bahwa markandis berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, variabel merchandise sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai cetam di Bali. Yang kedua, ada variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai cetam di Bali. Yang ketiga, ada variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai cetam di Bali. Yang keempat, ada variabel pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai cetam di Bali. Yang kelima, ada variabel lokasi sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai cetam di Bali. Dan yang terakhir, ada variabel atmosfer gerai berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada gerai cetam di Bali. Lalu saya akan membacakan saran dari kelompok kami, yaitu saran kami bagi perusahaan Chatime untuk meningkatkan rasa dari minumannya agar lebih konsisten dengan memberikan tugas khusus yang berbeda-beda untuk setiap karyawannya sesuai dengan jumlah kategori jenis minumannya. Lalu saran bagi penelitian selanjutnya yaitu agar dapat meningkatkan hasil penelitian ini dengan jumlah sampel yang lebih besar, ruang lingkup menggunakan objek penelitian yang berbeda-beda, dan menghubungkan variabel-variabel lainnya. Terima kasih.